PPS dan PPK di tingkat bawah untuk kemudian kita jadikan menjadi DPS HP, kita tetapkan pada tanggal 12 Mei yang lalu. Jadi memang angka DPS HP kita turun di angka sekitar 3 ribuan. Yang dominasi pengurangan itu lebih karena banyaknya angka kematian di Trenggalek di 157 desa itu. Selain itu juga memang karena adanya mutasi keluar ataupun juga ada analisa kegandaan dengan baik itu dengan regional, nasional maupun internasional, itu sudah kita lakukan penyisiran dan berupaya untuk kita maksimalkan pemutakhirannya. Berarti untuk angka DPS HP ini berapa? Angka DPS HP yang kita tetapkan kemarin itu di tanggal 12 Mei itu di angka 588.889. 588.889. Kalau dibandingkan DPT untuk yang pilkada tahun sebelumnya, angka tersebut naik atau turun, Pak? Kalau dibandingkan dengan DPT pilkada kemarin, tentu naik ya, karena angka DPT di tahun 2020 kemarin kita di angka 581 sekian ya, 581.800 sekian. Jadi ada peningkatan kalau dengan hari ini ya sekitar 8 ribuan tadi, 7.000 8.000. Untuk penambahan ini Pak, dari pemilih pemula atau pemilih baru nih, Pak? Karena sifat kebaruan yang kita pedomani dalam pemutakhiran data pemilih ini, karena kalau kemarin yang kita mutakhirkan itu pure orang-orang yang ada di Trenggalek ya untuk pilkada kemarin. Nah sekarang kita lebih luas lagi. Jadi selain memang yang cukup memberikan sumbangan angka itu pemilih baru yang pada tahun 2020 belum genap usia 17 tahun, dan kita hitungnya itu sampai pada 14 Februari 2024. Jadi semua usia 17 tahun setelah tanggal pilkada kemarin, setelah Desember 2020 itu terkategorikan sebagai pemilih baru, sampai mereka yang usia 17 tahunnya baru di tanggal 14 Februari. Jadi angka itu memang cukup banyak ya. Termasuk para pekerja migran kita di luar negeri, di luar kota, itu sekarang semuanya kita data di pemilu 2024 ini. Untuk penetapan DPT berarti pada tanggal berapa, Pak? Untuk penetapan DPT sekitar tanggal 21 Juni. Jadi kalau dari hari ini masih satu bulan lebih sedikit. 21 Juni 2023 penetapan DPT. Dalam prosesnya apa, Pak, dari DPHS untuk ke DPT ini? Kita masih tetap menggunakan pola yang sama ya. Kita masifkan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan mereka, kita minta untuk aktif memberikan masukan terhadap data yang sudah kita susun dan kita tetapkan menjadi DPS HP kemarin dan kita umumkan sekarang. Kalau mungkin masih ada masyarakat yang belum terdaftar dan dia sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, maka kita akan daftar dia di data pemilih kita untuk kita tetapkan di DPT. Demikian juga untuk mereka yang sudah tidak memenuhi syarat harus kita keluarkan dari DPT kita. Jadi sementara ini memang strategi kita masih mensosialisasikan melalui badan ad hoc kita di bawah ataupun juga stakeholder yang punya kepentingan terhadap dengan data pemilih ini, untuk bisa menjaring masukan sebanyak-banyaknya dari bawah untuk bisa kita tindak lanjuti. Artinya masih mungkin ada perbaikan sampai penetapan DPT nanti, Pak Indra ya? Betul, masih sangat memungkinkan. Dan yang membedakan kita ya, TPS kita itu ada TPS lokasi khusus, ada TPS reguler. Gimana itu, Pak? TPS lokasi khusus itu hal yang baru diatur di regulasi kita terbaru, sehingga di Trenggalek ada 2 TPS lokasi khusus, yaitu di Rutan kelas 2B Trenggalek. Dua-duanya di Rutan itu, Pak? Ya, ada 2 TPS yang kita proyeksikan dengan jumlah pemilih DPS HP yang kita tetapkan ini di angka 442. Kenapa 2, Pak, dalam rutan? Kenapa nggak 1 aja, Pak? Prinsip di dalam pemetaan TPS itu salah satunya adalah maksimal dalam 1 TPS adalah 300 pemilih.
Jadi memedomani itu dengan lebih dari 300 orang warga binaan di rutan kelas 2B, maka 2 TPS yang akan kita bangun di sana.